kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMA Islam Ta'awun Huda Bumiayu. Alhamdulillah di sini sudah ada beliau, Ibu Kepala Sekolah Bu Ari Endra Purnamasari SPD. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait tugas saya sebagai CGP Angkatan 10. Saya sendiri Amelia Budiati akan melaksanakan wawancara terkait tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Iya, mohon maaf ganggu waktunya Ibu di tengah kesibukan Bu Ari selaku kepala sekolah. Jadi di sini untuk sedikit berbagi ya Ibu terkait modul saya di modul 3.1, dan saya akan nanti bertanya terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Ibu. Insya Allah kalau saya bisa membantu, saya bantu. Iya siap, terima kasih Ibu. Langsung saja Ibu, di pertanyaan yang pertama, bagaimana Bu Ari sendiri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Biasanya saya akan melihat dulu kasus tersebut. Ya, kalau kasus tersebut melanggar hukum, berarti kan itu masuknya ke bujukan moral karena antara benar dan salah. Tapi kalau kasus tersebut kok ternyata betul dua-duanya atau mungkin tidak melanggar aturan, berarti itu masuknya pada dilema etika gitu. Sehingga nanti ketika saya memutuskan kasus itu, saya akan melihat kalau itu memang melanggar hukum ya berarti kan benar dan salah. Tapi kalau kasus tersebut sama-sama benar, kita akan melihat dahulu mengambil keputusan itu yang tepat dan bijaksana antara dua permasalahan tersebut. Iya betul Ibu. Dan lanjut ke pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama di SMA Islam Ta'awun Huda ya Bu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya untuk kasus seperti itu kita akan melihat dulu faktanya seperti apa, kemudian kita identifikasi dulu permasalahannya karena sama-sama betul ya. Jadi kan permasalahan satu ini kita identifikasi dulu, pertimbangkan dulu apa saja, kemudian kasus yang satu juga seperti itu. Kemudian kita lihat juga siapa yang terlibat, pihak-pihak yang terlibat, sehingga ketika kita nanti memutuskan itu mudah-mudahan bisa mengambil keputusan yang tepat dan syukur-syukur bisa menguntungkan kedua belah pihak. Itu seperti itu. Dan pertanyaan berikutnya langsung Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan Ibu dalam mengambil keputusan gitu ya? Biasanya saya akan mungkin menentukan dulu penyebab permasalahannya apa gitu ya. Kemudian tadi yang saya sampaikan juga siapa aja pihak yang terlibat, kemudian kami juga akan berdiskusi gitu. Kalau permasalahan tidak bisa saya memutuskan sendiri gitu, karena kita juga perlu berdiskusi dengan mungkin teman-teman di struktural gitu, atau mungkin bahkan kalau memang itu harus berkaitan dengan teman-teman yang lain, kita dengan warga sekolah seperti itu. Dan satu yang harus kita memang perhatikan bahwa keputusan itu nanti harus berpihak kepada murid gitu. Jadi dari dua permasalahan yang sama-sama baik itu putusannya harus semuanya berpihak pada siswa. Iya, pada dasarnya memang keberpihakan siswa itu yang menentukan. Dan lanjut ke pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya, biasanya saya akan tadi melihat dulu permasalahannya, kemudian siapa yang terlibat gitu ya, atau kemudian urgent tidak kasus tersebut gitu. Kemudian kita juga mempertimbangkan kepentingan. Jadi maksudnya jangan sampai itu kepentingan pribadi seperti itu. Nah biasanya kan kita juga mungkin kayak gini, sama-sama betul, mesti kan pengen salah satunya saya yang diputuskan betul atau saya yang didahulukan gitu. Nah kita harus bisa dari dua kepentingan ini, dampaknya itu kalau itu pada siswa ya kita dahulukan, meskipun nanti akan ada mungkin ya salah satu yang merasa mungkin aduh kok saya tidak disetujui atau dan lain sebagainya seperti itu.
tapi yang mudah-mudahan mereka juga legowo gitu, karena itu keputusan yang terbaik yang kita ambil, apalagi dengan diskusi dengan mungkin teman-teman struktural ataupun warga sekolah. Melibatkan semua ya Bu ya. Iya. Iya, langsung ke pertanyaan kelima ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dunia etika? Nah, yang jadi tantangan saya biasanya ketika saya mengambil keputusan itu, apakah keputusan ini bisa menguntungkan dua belah pihak, karena mesti ada salah satu nanti yang mungkin merasa mungkin dirugikan gitu ya, pasti ada seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah keputusan ini kadang kan bertentangan nggak dengan pihak yayasan, karena kan kita maksudnya di bawah naungan yayasan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu lebih kepada ini melanggar apa ya, keadilan atau tidak gitu, karena kan di sini sama-sama dua permasalahan ini sebenarnya benar gitu loh, tapi kita melihat mana yang lebih penting, yang lebih urgent, dan mana yang punya dampak lebih positif untuk peserta didik kita, seperti itu. Pada dasarnya itu ya Bu ya. Dan lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika ya Ibu? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat pada saat memang ada masalah di rumah etika, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan mungkin dari bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan seperti itu? Biasanya kita lihat dulu, kalau kasusnya masih bisa diselesaikan saat itu, kita kan selesaikan saat itu juga gitu. Tapi kalau ternyata kok kasus ini butuh apa ya, mungkin keterlibatan ya beberapa pihak gitu, berarti kan mungkin nggak bisa saat itu kita selesaikan. Kita harus mungkin kumpulkan, minta pertimbangan gitu kan dari beberapa teman, ataupun kita apa ya namanya, temukan dulu mungkin dari pihak-pihak tadi yang mempunyai apa ya permasalahan gitu, sehingga ketika kita mengambil keputusan itu keputusan yang tepat, dan itu memang sudah jadi keputusan mungkin bersama kayak gitu. Jadi bukan hanya atas apa ya keinginan saya sebagai pimpinan seperti itu. Dan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah etika ini? Ya, selama ini saya jarang mengambil keputusan sendiri ya, apalagi kalau misalnya di rumah etika seperti itu, saya akan lebih kuat keputusan saya ketika hal tersebut sudah kita bicarakan mungkin dengan wakil kepala sekolah, ataupun mungkin kalau memang keputusan itu dampaknya untuk sekolahan ya, berarti dengan warga sekolah gitu. Sehingga ketika keputusan itu kita putuskan, semuanya juga itu bertanggung jawab. Itu seperti itu. Iya, tidak hanya pemimpin yang memutuskan ya Ibu ya. Betul. Sehingga nanti ada masukan-masukan dari warga sekolah juga gitu, sehingga kan terjadi mungkin musyawarah gitu kan, kemudian hasilnya seperti apa disetujui, mereka juga apa ya namanya bersama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan tersebut. Dan ini pertanyaan terakhir Ibu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu pernah lakukan dalam mengambil keputusan di rumah etika Ibu? Sebenarnya itu menjadikan saya jadi lebih bijaksana ya dalam mengambil keputusan. Saya tidak egois gitu kan, karena ini melibatkan mungkin ke siswa, melibatkan banyak mungkin guru atau banyak stakeholder yang ada di sekolah gitu. Jadi intinya kedepannya saya jadi banyak pembelajaran dari hal seperti ini. Karena justru kan kita akan lebih bijak itu ketika kita banyak menghadapi kasus, menghadapi mungkin permasalahan dan lain sebagainya. Terima kasih Ibu atas waktunya, sama mengganggu. Terima kasih atas sharing sessionnya ya Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa bertemu kembali. Iya, siap Ibu. Terima kasih Ibu. Sukses selalu Bu Amel. Siap, terima kasih. Sukses juga untuk SMA Islam Talam Muda ya Ibu. Ya, terima kasih. Itu tadi wawancara terkait modul 3.1 bersama Kepala SMA Islam Ta'amul Muda Bumiayu. Terima kasih.